Guys, ada kabar bagus nih, good news, gile luar biasa. Buat teman-teman yang hobinya nabung, sekarang ada peluang yang paling keren. Program nabung dapat rumah, gila, kapan lagi ya? Nah, nama program spesial ini namanya Tapera, Tabungan Penderitaan Rakyat. Cuman ada, ya? Salah. Kenapa? Tapera artinya tabungan perumahan rakyat. Oh iya, betul, itu betul. Tabungan perumahan rakyat. Ya masa penderitaan masa ditabung-tabung, kapan kayanya lu. Ya betul, tabungan perumahan rakyat, it's Tapera, thank you ya. So, Tapera ini program yang luar biasa, orang bisa nabung, bayar cuma 3%, dapat rumah, gila bener, kalah ini pinjol. Asli ini luar biasa. Nah, teman-teman yang lebih hebat lagi apa? Lu tuh bayarnya murah, lu cuma 2,5%. Totalnya sih 3%, tapi 0,5%-nya lagi nanti ditombokin sama pemberi kerjanya, sama pengusahanya. Nah, buat teman-teman, lu penasaran gak sih pengen ikutan program yang legendaris seperti ini? Dan keuntungan apa sih yang lu bisa dapetin? Dan sebenarnya apa sih Tapera ini? Kalau lu masih bingung, jangan di skip videonya. So let's check this out. Jadi teman-teman, di tanggal 27 Mei kemarin, Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi itu baru aja menandatangani. Ini PP nih, ini peraturan pemerintah yang terbaru nomor 21 tahun 2024. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Isinya apa? Itu merubah PP sebelumnya tentang Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Nah ini bakal mulai berlaku nih ternyata setelah sekian lama undang-undangnya itu sebenarnya dari zaman dulu. Ada namanya Baper Tarum. Dari Baper Tarum naik kelas lagi lah jadi undang-undang tentang perumahan. Tapi dulu khusus buat PNS ya. Jadi PNS, Polri itu mereka ikut. Nah sekarang akhirnya di enforce nih untuk level karyawan swasta juga bisa ikutan nih mendapatkan peluang emas ini bersama program Tapera yang akan dilaksanakan di tahun 2027. Iurannya tadi gue bilang kecil banget kok, cuman 3%. Plus lu ditombokin sebetulnya 0,5% dari pemberi kerja atau pengusahanya. Sisanya ya lu bayar dewe lah, potong gaji. Jadi teman-teman, tabungan perumahan rakyat itu adalah dana simpanan yang dibayarkan setiap bulan oleh pemberi kerja, yaitu pengusahanya, pemilik usahanya, dan pekerjanya itu sendiri. Jadi tiap bulan itu akan ditabung, akan dipotong, dan kemudian disetorkan ke negara sampai dalam jangka waktu tertentu. Nah, Tapera ini program yang wajib nih, wajib buat teman-teman semua nih, lo pada yang udah umurnya lebih dari 20 tahun, atau sudah kawin. Jadi lu kalau umurnya 17 tahun lu kena nggak? Enggak, kecuali lu udah kawin ya, lu ngebet, lu udah punya anak umur 17 tahun, belum lulus SMA, terpaksa deh lu ikut tabungan perumahan rakyat. Jadi ini program wajib, lu nggak bisa lolos ya, kecuali teman-teman yang umurnya bisa nggak nambah tuh, berhenti aja di 20 tahun gitu ya. Tapi buat manusia semua normal, gue yakin pada umumnya lu pasti akan berakhir terkena oleh yang namanya program Tapera ini. Nih lu bisa lihat di layar kaca, ada beberapa jenis pekerjaan yang terkena Tapera ini. Pertama, calon pegawai negeri sipil. Kedua, pegawai aparatur sipil negara. Ketiga, prajurit Tentara Nasional Indonesia. Keempat, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia. Kelima, ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keenam, ada pejabat negara. Ketujuh, ada pekerja atau buruh badan usaha milik negara atau daerah. Kedelapan, ada pekerja buruh badan usaha milik desa. Kesembilan, ada pekerja atau buruh badan usaha milik swasta. Kesepuluh, ada pekerja yang tidak termasuk pekerja tetapi menerima gaji dan upah. Nah dari sini lu bisa lihat definisinya luas banget gitu ya. Jadi lu gak bisa lolos nih. Jadi lu merasa gue kerja di sekretaris desa nih, lu kena gak? Lu kena juga bro, karena ada BUMDes aja kena. Lu kerja di BUMN lu kena gak? Lu kena. PNS lu kena, TNI Polri lu juga kena. Karyawan swasta ya apalagi, paling jelas itu kuenya paling gede. Nah teman-teman di sini ada satu kategori ya, kategori 10, yaitu pekerja yang tidak termasuk pekerja tetapi menerima gaji dan upah. Nah ini pengertiannya mungkin agak masih membingungkan ya. Maksudnya apa ya? Oh orang-orang kalau freelance kena nggak? Oh lu kan terima upah. Ya lu kena dong.
Atau lu driver Gokar atau Gojek, lu terima duit nggak? Terima. Lu terima gaji nggak? Enggak. Tapi ada upah nggak? Ada. Kena nggak? Ya kena dong. Seharusnya lu kena. Masa lu nggak pengen punya rumah sih? Kapan lagi ya? Bayar 3% dapat rumah cuma di Republik ini. Nah, teman-teman tadi kan udah tahu kan jenis-jenis pekerjaan apa sih sebetulnya yang terkena oleh ya, program Tapera itu. Jadi lu udah tahu lah sekarang diri lu terkena atau tidak. Nah, kalau lu terkena, keuntungannya apa? Ya menurut Badan Pengelola Tapera ini sendiri, itu ada at least ada 3 keuntungan lah kalau lu join Tapera ini. Pertama apa? Lu bisa mengajukan kredit pemilikan rumah yang namanya KPR. Tapi gue pikir-pikir nggak ada Tapera juga kan lu hari ini bisa mengajukan kredit ya ke bank ya. Kenapa mesti Tapera? Nah anyway yang kedua itu adalah kredit renovasi rumah atau yang namanya KRR. Nah yang ketiga ada yang namanya kredit bangun rumah. Jadi teman-teman bisa pakai dana Tapera ini untuk membangun rumah. Cuman ini ada catatannya nih. Itu kredit-kredit itu ada tenornya. Tenornya itu maksimum 30 tahun. Dan ya lu tetap harus bayar bunga. Katanya sih bunganya bakal lebih murah tuh dibanding bunga pasaran. We'll see lah. Dari sini kita bisa lihat semangatnya Tapera itu apa sih? Semangatnya Tapera itu adalah penderitaan bersama-sama. Maksud gue semangatnya Tapera adalah gotong royong bersama-sama untuk sama-sama bisa berpatungan nih buat beli rumah gitu loh. Nah itu program yang luar biasa. Dan jumlahnya sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sangat kecil guys. Kenapa? Karena kalau kita lihat di pasal 15 di PP nomor 21 tahun 2024 ini, nah tadi ya yang gue udah berulang-ulang bilang itu cuma 3%. 2,5%-nya dari lu, gaji lu dipotong, 0,5% dibayarin sama PT perusahaannya. Untung nggak? Menurut gue jujur kalau ngeliat itunya ya untung. Yang nggak untung perusahaannya karena rumahnya bukan punya buat dia dong. Tapi ya buat karyawannya untungnya di mana ya? Dia artinya disubsidi sama perusahaan. Teman-teman sadar nggak sih? Terutama teman-teman yang bekerja ya karyawan di sini. Lu sadar nggak? Sekarang itu at least lu udah punya potongan sampai 5 layer nih. 5 layer lu. Yang pertama itu ada pajak penghasilan pasal 21. Ya rata-rata bakal kena sekitar 15%. Lalu ada BPJS Kesehatan. Itu lu bakal kena 5%, 1% dari karyawan, 4% dari pemberi kerja. Lalu ada BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua atau JHT, itu senilai 2%. Lalu ada BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun, di mana karyawan menanggung 1%, pemberi kerja 2%. Nah terakhir masuk nih, Tapera, karyawan menanggung 2,5%, pemberi kerja 0,5%. So teman-teman ya, kalau lu hitung tadi, jadi lu PPH udah masuk 15%, katakan lu udah masuk situ, rata-rata lu mungkin udah masuk di situ. Yang kedua, lalu lu kena lagi nih 1% buat bayar apa? BPJS Kesehatan. Abis itu bayar lagi tuh BPJS juga tuh yang buat jaminan hari tua, masuk lagi tuh 2%. Jadi 15 tambah 1 tambah 2, itu aja udah 18%. Tambah lagi lu bayar lagi BPJS pensiun, bayar lagi lu 1%. Berarti total udah 19% guys. Nah sekarang ditambahin Tapera, 19% itu bakal ditambahin lagi 2,5%. Artinya lu bakal kena potongan 21,5%. Luar biasa. So teman-teman, apa maksudnya luar biasa? Biasanya lu punya duit 1 juta, lu bisa makan bakso 10 kali nih. Tapi karena di situasi yang luar biasa ini, gaji lu hilang 21,5%, taruhlah hilang 20%. Berarti lu udah gak bisa lagi makan 10 mangkok bakso, sekarang lu tinggal sisa 8 mangkok bakso. Lumayan ekstrim tuh pengurangannya. Lu terbiasa makan 10 mangkok bakso dalam sebulan, sekarang sisa 8 mangkok bakso. Nah itu baru kita lihat dari sisi ya potongan-potongan yang resmi itu. Tapi kan ada lagi potongan lain yang gak berasa sebetulnya, yang namanya PPN. Tahun depan kemungkinan PPN itu bakal naik jadi 12%. Berarti 21,5% lu bakal nambah lagi. Lu bakal kehilangan berapa? 33,5%. Nah bayangkan kalau seandainya inflasi itu 6,5% dalam 1 tahun. Berarti bakal hilang 40%. Jadi teman-teman, kalau lu biasanya bisa makan 10 mangkok bakso, karena udah hilang 40%, sekarang lo harus ngurangin tinggal 6 mangkok bakso. Itu perbandingannya. Artinya lu kalau biasa terima gaji 10 juta, lama-lama lu bakal gak berasa ya gaji lu itu 6 juta. Kalau Tapera ini jadi dilaksanakan. Tapi apakah ini kabar yang baik atau kabar yang buruk? Menarik. Kalau kita lihat ya pernyataan-pernyataan dari teman-teman pengusaha,
Itu kita lihat di media massa ya, banyak bilang pengusaha-pengusaha itu banyak yang memprotes tuh. Mereka nggak setuju, mereka tidak sepakat dengan program Tapera ini. Kenapa? Mungkin salah satu bagiannya adalah karena itu bisa sangat mempengaruhi keuangan perusahaan dia sendiri karena dia ikut nombok buat rumah yang bukan punya dia. Itu satu ya. Kedua, ya karena artinya beban karyawan itu semakin banyak. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi buruh, kira-kira mereka happy nggak ya dapat rumah gratis ini? Ternyata ya di media massa kita lihat buruh-buruh, asosiasi buruh itu juga banyak yang protes. Tumben, kok bisa ya pengusaha sama buruh satu suara? Ini nih akhirnya tercipta ya momen yang luar biasa ini berkat Tapera. Jadi ya teman-teman, ini betul-betul momen langka ya. Kapan lagi ya semua orang itu bisa sepakat untuk tidak setuju sama peraturan pemerintah yang baru dibikin ini. Tapi juga lupa yang pro. Ah, beneran? Iya Pak, iya salah satunya adalah Junaidi Abdillah. Pro beneran dia pro? Iya. Wah jarang-jarang nih. Dia bilang apa? Iya katanya adalah Tapera membawa harapan baru dalam pembiayaan perumahan. Tapera juga bakal mendorong penguatan pembiayaan dan percepatan serta perluasan kredit kepemilikan rumah yang mencakup kalangan masyarakat berpenghasilan rendah serta menengah ke bawah. Nah, dia juga mengatakan nih Pak, bahwa program ini dinilai tidak akan membebani negara karena program pembiayaan perumahan atau KPR selama ini menggunakan anggaran APBN, serta masih ditemukannya kesulitan perihal kuota yang kerap terbatas. Oke, menarik juga. Ternyata ada juga ya, si Pak Junaidi ini setuju ya. Boleh juga sih, betul juga sih argumentasinya ya. Dia bilang dia bisa menambah percepatan pembangunan perumahan, pembiayaan perumahan. Ini bagus-bagus juga sih yang dia bilang sih. Hebat juga nih argumentasinya nih buat yang pro nih. Si Pak Junaid itu, Pak Junaid yang namanya? Junaidi Pak. Pak Junaidi. Ya. Pak Junaidi kerjanya apa by the way? Dia sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Ya pantas lah ya. Ya normal lah buat lu setuju lah ya. Jadi dari sini juga bagus nih kita dapat insight. Artinya Tapera ini kalau jadi dijalankan, ya it's a good news buat teman-teman yang bisnisnya apa, properti, bisnisnya apa, bangun rumah, ngecat tembok, jualan apa besi baja, jasa ngecor dan lain sebagainya. So it's a good news ya buat teman-teman yang ada hubungannya dengan bisnis properti. So congrats lah, wajar buat pro. Malah jadi nggak wajar kalau lu nggak pro tuh orang-orang yang kerjanya jualan cat, tembok, atap, genteng dan lain sebagainya. So it's a good news buat teman-teman. Congrats. Oke lah, boleh lah argumentasinya seperti itu karena memang faktanya masih banyak orang Indonesia yang belum punya rumah. Jadi backlog perumahan di Indonesia itu sangat banyak dan nambah terus. Sekarang udah lebih jutaan kali yang pengen beli rumah tapi tidak kesampaian. Karena tadi juga dimention sama Pak Junaidi ya, Indonesia itu sebetulnya udah punya program pembiayaan rumah yang murah namanya FLPP. Kreditnya itu sangat murah, harga rumahnya itu kayaknya rata-rata di bawah 400 jutaan deh. Nah bunganya juga menarik. Cuman ya ada kuotanya dan kuotanya itu terbatas. Nah ini mungkin yang maksudnya dimention supaya kita bisa bergotong royong untuk menambah kuota itu. Bukan lagi pakai dana APBN tapi pakai dana yang ada di kantong celana lu. Gitu maksudnya. Menarik. Nah sekarang kita mau lihat yang namanya yang kontra. Ada gak yang kontra teman-teman netizen nih? Masih ada satu lagi Pak yang pro. Oh masih ada yang pro? Masih Siapa? ada Pak. Satu lagi adalah Menteri PUPR atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oh ya pantes kerjanya bangun rumah. Oke, dia bilang apa? Pak Basuki Hadi Muljono ini mengatakan bahwa tapi tabungan untuk mendapatkan bantuan memiliki rumah bukan dipotong terus hilang. Lalu dia mengatakan lagi itu sudah sejak 5 tahun lalu dilaksanakan untuk membina kredibilitas. Pro ya, berarti pro dari Kementerian PUPR ya bisa dimaklumi bahwa dia pro dengan kebijaksanaan pembangunan perumahan rakyat ini. Karena namanya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau dia Menteri Perikanan, dia mungkin setujunya bikin kapal-kapal nelayan ya. Tapi di sini konteksnya adalah bangun rumah ya dia harus pro. Oke, make sense, itu nggak apa-apa. Cuman sedikit mungkin gue masukkan dan gue akan bertanya adalah dia bilang karena ini kan konsepnya tabungan. Tabungannya apa untuk mengumpulkan dana publik. Nah setahu gue yang namanya tabungan itu sukarela, namanya lu nabung ya terserah lu. Nabung atau tidak nabung namanya tabungan. Tapi kalau lu dipaksa dan diwajibkan itu namanya bukan nabungan tapi iuran. Jadi lu wajib bayar premi, bayar iuran setiap bulannya. Kalau tabungan setahu gua tabungan itu bukan sesuatu yang diwajibkan.
Cuman kita jangan berburuk sangka ya guys, karena ya tadi yang gue bilang ya, memang faktanya ya Indonesia kekurangan rumah karena dana APBN gak cukup tuh buat kasih subsidi untuk masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi argumentasi yang pro ini menurut gue ya cukup bagus juga lah dan cukup kuat lah, dan itu memang kondisi faktual di Indonesia. Sekarang kita lihat yang teman-teman yang lain deh, ada nggak yang kontra? Banyak Pak. Masa? Iya, Apa? saya dapat nih satu dari Twitter. Namanya username-nya Nota Slimboy. Dia bilang gini Pak, dari website Tapera besarnya 3%, pekerja 2,5% dan pengusaha harus bayarin 0,5% cuy. Untuk yang pekerja mandiri dipotong 3%. Ini ojek, taksi online, warung Madura termasuk pekerja mandiri? Enggak. BTW, PPN juga bakal naik 12%. Makasih @Jokowi. Oh, ini orangnya sopan santun nih. Jadi nggak lupa untuk berterima kasih gitu. Jadi boleh juga nih Semi Nota Slimboloy. Nah, apes nih buat yang pekerja mandiri nih karena nggak ada yang nombokin ya. Jadi kalau yang lain bayarnya 2,5%, 0,5-nya dari PT, tapi kalau pekerja mandiri bayarnya 3% murni dari kantong sendiri. Oh, nah ini mungkin menginspirasi ya buat teman-teman lolos dari Tapera. Gimana sih caranya? Ya lu bisa kembali ke sistem barter. Jadi lu barter aja lah penumpang lu supaya lu gak kena Tapera. Dia gak usah bayar ya, suruh dia pijitin lu pas lu lagi nyetir itu. Jadi impas lah, ya enggak? Atau dia belanjain lu, beliin lu makan siang di traktir di jalan, impas lah. Lu gak kena Tapera tuh di situ. Lolos tuh, itu solusi tuh buat lu. Ada lagi? Ada lagi Pak, selanjutnya ada username biasalah anak mood. Dia bilang, ketika masalah krisis properti diselesaikan oleh mindset asuransi pejabat bank, mendingan hidup nomaden selamanya daripada dipaksa jadi peserta Tapera. Gitu Pak. Ya. Oke, menarik. Karena mindsetnya ini seolah-olah orang ini mengelola dana pensiun. Jadi memang ada sedikit ketakutan ya teman-teman. Ini fakta. Bahwa ya kemarin-kemarin kan suka ada kasus yang berhubungan dengan Asabri, berhubungan dengan asuransi Jiwasraya. Itu kan konsepnya sama. Sebetulnya apa? Dia mengumpulkan dana publik. Dana publik ini kemudian dikelola, diolah sama mereka supaya nanti kalau profit, orang-orang yang beli asuransi ini bisa cuan dapat dari sana. Nah, sama seperti teman-teman yang nabung BPJS tuh. BPJS itu juga dikelola sama BPJS sehingga tabungan BPJS lu kalau lu nggak cairin, sebetulnya BPJS lu itu nambah terus tuh. Sekian persentage lah setiap tahunnya. Jadi sama kayak nabung lah sebenarnya. Memang betul di sisi itu. Tapi di sisi lain juga mungkin ada yang mempertanyakan apa jaminannya yang mengelola ini bisa mengelola dana itu. Karena dari yang kemarin-kemarin banyak tuh lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana publik juga, tapi ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Termasuk salah satu diantaranya itu buat menyewa pesawat, buat nonton Manchester City bermain, dan jadi sponsor di stadion Manchester City. Itu juga aneh gitu perusahaan Indonesia. Lu harusnya ya kalau jadi nasabah perusahaan itu langsung ketar-ketir lu, buat apa sih ini perusahaan produknya aja gak bisa dibeli di London. Ngapain dia menjadi sponsor ya sebuah liga Inggris yang ditonton di seluruh dunia. Dia aja dagangnya cuma di Indonesia. Gak masuk akal tuh. Sama kayak ada salah satu tuh perusahaan minyak menurut gue agak aneh. Kenapa bisa punya tim di MotoGP. Gak ngerti gue karena gue di luar negeri gak pernah lihat pom bensin. Terus buat apa jadi kesebut lagi. Salah. Nah sekarang ada juru selamat nih guys, kabar baik buat lu. Terutama lu yang nyoblos 01 tuh kemarin. Ternyata gue juga baru tahu ya. Ternyata mantan calon wakil presiden Republik Indonesia yang namanya Caimin itu kemarin baru bikin statement bahwa apa? Wakil ketua DPR itu meminta perwakilan pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi wakil ketua DPR yang namanya Muhaimin Iskandar atau Caimin, gue juga baru tahu ya. Ternyata kalau gagal jadi capres bisa balik lagi ya. Canggih juga nih sistem pemilu kita. Oke lah, tapi anyway dia berusaha berjuang untuk lu. Semoga aspirasi lu diselamatkan oleh Caimin. Berdoalah ya semoga Caimin ini bisa meminta penjelasan yang lebih baik. Atau mungkin bahkan ya mengklarifikasi lah. Sebetulnya ini program menguntungkan atau tidak sih buat rakyat. Karena dia kan wakil rakyat kita di Gedung Bundar ya. So teman-teman itulah ya akhir dari cerita dari negara Kazakhstan dengan segala dramanya dan dinamikanya yang luar biasa ya. Tapi gue mau sharing ya. Kalau hanya berpatokan dari negara Kazakhstan juga, kayaknya nggak maju-maju negara kita ya. Coba kita lihat ya dari sisi negara lain ya.
negara lain lakukan gak sih seperti yang Indonesia lakukan ya? Ternyata ya, kita ngomong fakta dan data, Singapura itu juga punya program sejenis tapera loh. Namanya CPF alias Central Provident Fund. Di Singapura dalam program CPF itu, teman-teman pengusaha itu harus ngasih 17%. Dan karyawan itu dipotongnya sampai berapa? 20% dari gaji dia. So teman-teman bayangin para pekerja di Singapura, oh ternyata mereka buat ikut tapera di sana, mereka harus keluar duit 20%. Nah tapi itu cerita dari Singapura ya, Singapura bisa sampai 20% tuh lu bayar taperanya. Nah negara tetangga kita Filipina ternyata memberlakukan yang sama, yaitu apa? Untuk tapera itu kita harus bayar 11% dibagi 2. Yang karyawan bayarnya 3,63%. Yang pengusaha bayarnya 7,37%. Jadi kalau di total itu sebetulnya keluar 11%. Nah nasib apes juga buat orang-orang yang pekerjaannya informal ya. Seperti driver Gojek, Gokar, buruh dan lain sebagainya yang gak punya gaji tetap. Karena mereka kalau mau ikut mereka harus bayarnya 11% full dirinya sendiri. Gak ada yang nombokin. Nah model yang sama ini juga ternyata diberlakukan di Indonesia. Jadi kita tahu ya Indonesia sedikit terinspirasi dari model yang ada di Filipina. Nah bedanya apa di Filipina? Bedanya di Filipina lu bakal kena yang namanya 11% ini sebagai pekerja informal kalau penghasilan lu di atas 1.000 peso alias lebih dari 270.000 rupiah setiap bulannya. Nah menurut gua sih hampir semua orang di Filipina berarti kena karena nilainya 1.000 peso doang guys. Nah satu yang menarik ya dari negara adidaya China, jadi Republik Rakyat Tiongkok ternyata punya program yang sama namanya tunjangan karyawan wajib. Mirip-mirip BPJS-nya di Indonesia karena situ ada dana pensiun, ada jaminan kesehatan, ada jaminan persalinan. Jadi lu kalau melahirkan dibayarin tuh sama negara. Dan juga ada yang namanya ya tabungan untuk perumahan ini. Nah nilainya gak main-main guys. Yang dipotong itu 25% dari gaji lu. Gila gak? Tapi jangan khawatir, karena apa? Karyawannya itu cuma bayar 5%. Sisanya 20% dibayarin oleh pemilik perusahaan. Teman-teman ya, program dari Cina itu kan bagus ya, 25%. Itu sebetulnya mirip-mirip tuh dengan negara tetangga kita yang namanya negara Malaysia. Di negara Malaysia itu nilainya sekitar 23-24%. Cuma pembagiannya agak lebih sadis dibanding yang di Cina. Kenapa? Karena kalau di Cina kan negara komunis ya, makanya rakyatnya di sana dianggap sama. Mereka bayar 5% yang nombokin si kapitalis ini dengan 20%-nya mereka. Nah kalau di Malaysia, itu yang dilakukan apa? Di negara Malaysia, pekerjanya bayar 11%. Nah bedanya kalau di Malaysia itu mereka punya simpanan atau tabungan tapera ini dengan nama EPF alias Malaysian Employee Provident Fund. Jadi ini dana simpanan yang bisa digunakan untuk beli rumah ini. Tadi jumlahnya itu sekitar 23-24%. Tapi 11%-nya itu yang bayarin si karyawan. Nanti perusahaan akan nambahin 12-13%. Sisanya dibayar sama perusahaan. So jumlahnya ternyata kalau kita lihat ya, gak banyak yang tahu ya. Ternyata di luar negeri dana tapera itu ada juga. Dan jumlahnya ngeri banget, bisa sampai double digit puluhan persen. So itulah guys yang namanya tapera di Indonesia dan di luar negeri. Ternyata ya programnya mungkin menarik dan ada beberapa orang juga yang kontra dengan itu. Tapi ya faktanya bukan cuma Indonesia loh sendirian yang punya program seperti tabungan perumahan rakyat itu. Nah buat teman-teman sendiri, lu setuju gak sih tapera ini dilanjutkan? Karena apa ya? Jujur aja ya, dibanding tabungan rakyat Indonesia hilang buat judi online, buat ikut beli koin-koin kripto gak jelas, belum lagi habis karena ikut investasi bodong, ya apa gak lebih bagus ya di-storein aja lah ke pemerintah, duitnya kan gak bakal hilang ini 2,5%. Apakah lebih baik seperti itu? Atau menurut kamu sebaiknya ini di-cancel aja? Ya tadi alasannya apa? Ya namanya juga tabungan, harusnya sukarela dong. Kok lu main potong aja? Apa jaminannya rumahnya gue beneran bakal dapet? Itu ya pertama. Yang kedua, kalau lu udah punya rumah atau kalau lu sedang ambil KPR, rugi dong lu jadi dipotong 2 kali untuk sebuah rumah yang lu juga masih belum tahu lokasinya di mana, bentuknya seperti apa. Karena kan kalau lu ambil KPR udah jelas tuh barangnya di mana, lokasinya di mana, lu cocok apa enggak, berapa angsurannya itu lu ambil. Tapi kalau pakai tapera, iurannya udah dibayar, wujudnya belum kelihatan. Itu agak aneh gak sih? Lu bayar kredit, kalau KPR setahu gua lu udah bayar kredit, lu bayar bunga, lu bayar cicilan, tapi barangnya lu bisa lihat di mana. Lah ini tapera, sorry banget nih konsepnya menurut gua jadi agak aneh. Karena setahu gue kalau lu jual beli rumah memang harus ada fisiknya dulu. Di sini kita udah dipotong 2,5%, tapi fisiknya kemana?
Nah, teman-teman mungkin banyak banget pertanyaan terkait itu ya. Tapi pada intinya, lu setuju atau tidak setuju sih dengan yang namanya tapera ini? Segera lu tulis di kolom komentar di bawah ini. Kenapa? Karena mungkin nanti akan dibawakan dan ditanyakan oleh pahlawan kita yang namanya Caimin ketika dia manggil tim pengelola dana tapera ini dari pemerintah ya. Nah, harapannya kita ya kalau lu teman-teman yang pro maupun yang kontra itu segera akan mendapatkan kejelasan dari wakil rakyat kita. So, segera tulis di kolom komentar ini alasan lu apa menolak, dan buat lu yang setuju kenapa kita harus sepakat dengan yang namanya tapera ini. Langsung aja ketik, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di share videonya, dan jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.